Ibu Mega itu selalu menyampaikan ke saya langsung. Biasanya saya main ke rumah beliau, harus sering menyapa warga, mendengar keluhan warga, mencatat keluhan warga, lalu langsung dicarikan solusinya. Itu yang saya lakukan dan itu yang dibimbing beliau dari zaman saya wali kota. Jadi itulah pentingnya belusukan, itulah pentingnya mendatangi langsung sumber-sumber masalah yang ada di daerah-daerah. Jadi saya berterima kasih sekali pada beliau. Ini kebutuhan Papua sekarang adalah bagaimana kita bisa mempercepat jalur Trans Papua, karena di sana yang paling bermasalah adalah akses. Jadi infrastruktur jalan ini harus baik. Nanti kalau sudah Trans Papua sudah tersambung, otomatis yang namanya inflasi, ketimpangan, masalah pertumbuhan ekonomi, nanti semuanya akan insya Allah terselesaikan. Itu yang kami laporkan ke Pak Presiden kemarin, dan beliau setuju. Saya baru pulang dari Jayapura beberapa bulan yang lalu. Di sana sudah ada rumah sakit yang super modern. Sudah ada alat CAT lab, CT scan, MRI. Jadi warga Papua sudah tidak perlu lagi terbang jauh-jauh ke Makassar untuk berobat. Ada 24 rumah sakit yang akan dibangun di 2025 sampai 2029 nanti. Jadi kesehatan menjadi concern yang utama. Pendidikan juga harus kita genjot. Kita lihat di sana MBG sudah jalan, cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah jalan. Lalu kita lihat sekolah rakyat juga jalan. Bahwa Mas Wapres yang akan berangkat ke G20. Nah, kalau Mas Wapres sendiri, H- berapa atau udah jauh sebelumnya ditugasi ya oleh Presiden, dan seperti apa arahannya, Mas? Penugasan resminya itu Senin malam. Saya berangkat Jumat pagi. Ya masih ada inilah waktu 4 untuk hari berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, Kemenlu, Menko Perekonomian, Pak Seska, Pak Mesesnek. Tapi cukup mepet ya, Mas ya? Untuk kami ini karena ini sebuah KTT besar. Pembantu Presiden ditugaskan kapan saja, di mana Harus saja, selalu siap. harus selalu siap. Jadi nggak gelegepan gitu, Mas ya? Enggak, insya Allah aman kemarin. Wapres sampai mengepalkan tangan dan mengangkat tangan waktu part itu ya. Saya jadi penasaran, sebenarnya statement yang barusan ini ditujukan untuk siapa dan konteksnya apa? Yang jelas bisa kita lihat, selama ini negara-negara berkembang itu hanya jadi pasar. Dan negara-negara berkembang itu hanya menjadi pemasok raw material berupa bahan-bahan mentah. Itulah kenapa kemarin saya sampaikan juga di sana, Indonesia di bawah leadershipnya Pak Presiden Prabowo fokus ke hilirisasi. Jadi nilai tambah di dalam negeri bisa naik, menciptakan lapangan kerja, dan sekali lagi tidak mengirim lagi barang mentah yang itu nanti akan dikirim lagi menjadi barang jadi di negara kita. Yang namanya hilirisasi juga bukan berarti hanya hilirisasi tambang saja, tapi hilirisasi pertanian, sektor maritim, hilirisasi digital. Nah, Mas Wapres itu menyampaikan mengenai ketimpangan AI ini, Mas. Yang Mas Wapres highlight adalah soal inklusivitas. Tapi kalau kita lihat nih, Mas, warga plus 62 ini ya, ini masih banyak loh, Mas, yang khawatir ya bahwa keberadaan AI ini akan menghilangkan peran manusia di sejumlah pekerjaan. Sementara masih banyak nih yang berjibaku cari kerja. Apa, Mas, langkah pemerintah terkait ini? Apalagi kan Mas Wapres sepertinya kalau saya lihat-lihat ya di sosmed masih sering loh, Mas, ditagih mengenai janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi ketika saya dilantik, kementerian pertama yang saya kunjungi dan saya beri arahan itu adalah Kementerian Pendidikan. Di situ saya sampaikan pentingnya belajar AI dan coding. Waktu itu
warga masyarakat masih belum paham apa ini pentingnya AI dan pelajaran coding. Oh, coding emangnya nanti anak-anak mau diarahkan jadi programmer? Tidak. Jadi arahnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan critical thinking dan juga cara berpikir komputasi ke anak-anak sedini mungkin. Dan ya alhamdulillah ide kami diakomodir oleh Pak Menteri dan sekarang kan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah. Itu Dan di level apa Mas Gibran? Dari SMK ke bawah. Oh, SMA, SMK dan ke bawah. Nanti akan kita ajarkan sedini mungkin. Yang jelas ini prosesnya masih bertahap dan sekali lagi Pak Presiden itu menaruh concern yang sangat besar pada dunia pendidikan. Jadi kita harus mengikuti tantangan zaman, harus kita jelaskan sekali lagi yang namanya AI tidak akan menggantikan manusia. Justru ini akan menunjang kerjaan sehari-harinya manusia. Jadi saya yakin tidak akan tergantikan. Dan beberapa sekolah yang saya kunjungi sudah kita berikan pelajaran-pelajaran ya basic prompting dan lain-lain. Respon anak-anak luar biasa dan mereka belajarnya super cepat. Inilah kenapa harus kita siapkan guru-gurunya. Di sosmed kita juga secara konsisten mengupdate juga perkembangan anak-anak ini di sekolah-sekolah. Beberapa pesantren juga sudah kami sentuh. Mereka sekarang ngaji pakai AI juga. Jadi, ngaji pakai AI? Iya, jadi kayak gimana? AI itu bisa digunakan untuk apa saja. Dunia pendidikan, pelayanan publik, semuanya sekarang pakai AI. Jadi kita harus siap. Tapi gimana nih Mas, maksudnya bersiap untuk AI sementara cari kerja aja banyak yang kesulitan gitu, banyak yang ngeluh Ya, susah loker gitu katanya Mas. akan segera kita siapkan SDM sekolah-sekolah yang nanti ke depan bisa menjawab tantangan zaman. Jadi jangan sampai apa yang dipelajari di sekolah beda dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Jadi sekolah vokasi, kampus-kampus ini nanti harus beradaptasi dengan kemajuan zaman yang ada. Sebenarnya Mas Wapres itu ditugasi apa saja sih oleh Presiden? Gitu. Karena banyak yang bertanya-tanya, Mas Wapres ini ngapain aja sih? Bahkan ada yang memberi julukan Wapres gabut. Ya kalau penugasan sesuai perpres yang ada ya, itu kami fokus di Papua, kepemudaan dan olahraga, stunting. Lalu ada beberapa pekerjaan lain juga seperti ekonomi syariah. Papua ini menjadi atensi khusus Pak Presiden. Sekarang Pak Presiden punya 2 mesin. Jadi ada BP3 OKP dan juga komite eksekutif yang kemarin baru dilantik oleh beliau. Jadi sekarang beliau punya 2 mesin untuk mempercepat pembangunan yang ada di Papua. Dan ya saya kira pembangunan ini tidak bisa hanya 1 tahun, 2 tahun saja, tapi harus berlanjut. Ijazah sudah dipermasalahkan dari zaman saya wali kota. Sudah saya tunjukkan ke publik ijazah saya. Sudah sempat ditunjukkan ya? Udah, nanti kalau ada klipnya ya, tunjukin aja. Saya pernah menunjukkan ijazah saya. Waktu pertama menunjukkan waktu wali kota ya Mas? Iya, karena dari zaman wali kota sudah dipermasalahkan. Ya udah, langsung saya tunjukkan. Nih, ini dipermasalahkan lagi, ya udah. Akhirnya dari sekolah saya berinisiasi untuk melakukan press release. Tapi ya pro dan kontra gini hal yang biasa. Dan ya ini kita anggap aja pernak-pernik demokrasi lah.